A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim khair. Jadi hari ini kita akan membicara arat yang pertama, yaitu kam. Kam secara bahasa, makna dalam bahasa Indonesia kuantitas, bukan kualitas. Kualitas itu kef. Oke. Kam. Kemudian secara istilah falasifah, definisi kam adalah arat. Dia sifat arat. Ingat, arat itu dia suatu yang ada, namun keberadaan dia itu bergantung dengan dengan mahala. Jadi kam ma yaqbalu al-qismata li dzatihi. Oke, kita perhatikan di papan tulis. Jadi definisi kam secara istilah falasifah adalah ma yaqbalu al-qismata li dzatihi, sesuatu yang menerima pembahagian karena dirinya. Tembok bisa dibagi? Bisa. Kenapa bisa dibagi? Karena ada kam, ada kuantitas pada temboknya. Spidol bisa dibagi? Bisa. Maka dia adalah kam, bukan spidolnya kam. Spidolnya ada jisim. Ada arat di sini, ada ukuran di sini yang bisa dibagi. Ya kan? Misalnya kita bisa lihat ini bisa dibagi sekian, ini bisa dibagi sekian. Kenapa kita bisa membagi? Karena ada arat, yang arat itu dinamakan secara istilah kam. Oke, jadi ma yaqbalu al-qismata li dzatihi. Kenapa ada kait li dzatihi? Karena dirinya. Karena ilmu itu kualitas enggak? Ilmu itu bukan kam, bukan kuantitas, ilmu. Oke. Ilmu itu bisa dibagi? Enggak, satu. Ya, ilmu yang satu. Tapi ada kok ilmu ini. Kan kita banyak pengetahuan terhadap nahwu, pengetahuan terhadap usul fikih, pengetahuan terhadap fikih. Berarti yang banyak itu apa? Ilmu apa maklum? Maklum, bukan ilmu. Oke. Kemudian kait dizati, karena selain kam juga bisa dibagi. Tapi pembahagiannya karena perantara kam. Contoh ini papan jisim enggak? Jisim. Bisa nggak dibagi? Bisanya dibagi jisim ini bukan karena diri jisim, tapi karena apa? Kam. Karena kam. Jadi selain kam itu bisa juga dibagi, tapi bukan karena dirinya, tapi karena kam, karena ada kam di situ. Oke? Sedangkan kam apa? Suatu arat, satu sifat yang bisa dibagi karena dirinya, bukan karena alasan yang lain. Ingat, yang lain bisa dibagi karena kam, sedangkan kam bisa dibagi karena dirinya. Oke, itu definisi kam. Mana al-qismah apa? Qismah di sini ada pengertian, ada qismah fi'liyah, ada qismah fardhiyah. Qismah fi'liyah misalnya, mana qismah fi'liyah langsung dipotong ataupun dipecahkan. Ini satu kan? Kemudian saya potong, jadinya berapa? 2. Ini namanya fi'liyah langsung. Baik, fi'liyah itu namanya dipotong ataupun kasar, dipecah. Ingat, kismah fi'liyah apa? Kismah fi'liyah adalah kismah yang langsung. Yang dari 1 menjadi 2, yang 2 misalnya menjadi 3. Oke. Ada kismah fardhiyah. Kismah fardhiyah asumsi. Misalnya gini. Ini papan ini bisa dibagi 10. Apakah sudah terbagi? Belum kan? Tapi bisa kita asumsikan dia terbagi ke 10, ke 5. Oke. Kismah fardhiyah, asumsi. Banyak kan misalnya kita lihat ini kayu ini bisa dipotong sekian, kayu ini bisa dipotong sekian. Apakah sudah dipotong itu? Belum. Oke, kismah yang dimaksudkan pada definisi kam adalah kismah fardhiyah, bukan kismah fi'liyah. Oke. Definisinya kismah fardhiyah adalah fardhu syai' ghairu syai'. Fardhu syai'in ghairu syai'in. Oke, ini papan tulis. Kita asumsikan sesuatu ini yang bukan ini.
Ini ada dua kan, syai'un ini ada dua kan, syai'un pertama dengan syai'un kedua. Syai'un yang pertama, papan tulis dengan bentuknya, kita asumsikan papan tulis menjadi 10. Yang 10 dengan yang pertama berbeda apa bukan? Berbeda. Ataupun papan tulis ini yang satu full ini, kita asumsikan dia terbelah dua. Kita asumsikan, asumsi dengan ini beda nggak? Beda. Itulah fardhu syai'. Kita asumsikan papan ini yang bukan papan ini. Apa? Dia sudah terbagi dua, terbagi tiga, terbagi empat. Paham ya? Definisi qismah fardhiyah, fardhu syai', ghairu syai'. Oke, jelas definisikan ma yaqbalu al-qismatani tadi, satu arah yang dia menerima pembahagian karena dirinya. Makna pembahagian apa? Diasumsikan bisa dibagi. Sesuatu yang bisa diasumsikan untuk dibagi maka dia arad kam. Oke. Ya, ruh bisa dibagi nggak? Enggak. Cinta bisa dibagi? Bisa. Enggak. Cinta nggak bisa dibagi karena apa? Cinta itu adalah kif. Cinta itu adalah kif. Berarti kalau ada orang yang bisa membagikan cinta, berarti itu bukan cinta, nafsu mungkin. Jadi cinta nggak bisa dibagi, kenapa? Karena dia bukan arad kam, tapi arad kif. Berarti yang pertama itu bisa yang isi itu. Apa? Kan? Ya, dia bersatu pada isi. Oke, saya ulangi. Yang kita bahas sekarang adalah arad yang pertama yaitu kam. Kam itu kuantitas. Sesuatu yang bisa dibagi karena dirinya maka dia arad kam. Tembok ini bisa dibagi, papan tulis ini bisa dibagi 10, 5, 7, terserah. Papan ini karena bisa dibagi maka dia dikatakan arad kam. Bukan papan ini jisim. Tapi kenapa papan ini bisa dibagi? Karena ada arad kam yang ada pada papan ini. Jadi papan ini bisa dibagi bukan karena diri papan, tapi karena ada arad yang berbentuk kam. Oke. Kemudian qismah terbagi dua, qismah fi'liyah apa? Langsung dibagi dua. Itu nama qismah fi'liyah. Terbelah dua. Kalau qismah fardhiyah apa? Asumsi ini terbagi. Kita mengasumsikan papan ini terbagi kepada 5, itulah namanya qismah fardhiyah. Oke, jelas ya? Definisi kam sudah jelas. Definisi qismah, apa yang dimaksudkan qismah juga sudah jelas. Wow. Oke. Kemudian kam itu terbagi dua. Kam secara keseluruhan kuantitas itu terbagi dua. Ada yang muttasil, ada yang munfasil. Oke. 10. Bilangan 10 bisa dibagi berapa? 2 misalnya. 2. Bisa kan? Maka dia arad kam. Mutasil apa misalnya? Mutasil ya papan tulis. Papan tulis bisa dibagi secara asumsi? Bisa. Maka dia arad kam. Kenapa yang papan tulis dinamakan mutasil? Bilangan juga dinamakan kam, arad kam, tapi bukan mutasil tapi munfasil. Bilangan bisa dibagi 10, bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2, ya kan? Ataupun yang lain. Papan tulis bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Tapi ada perbedaan antara papan tulis dengan bilangan, walaupun sama-sama bisa dibagi. Oke. Munfasil adalah yang tidak memiliki had mustarak. Had mustarak misalnya begini. Had mustarak ya. Ini apa? Garis had. Oke. Ini bisa dibagi kan? Ini bisa dibagi, ini bisa dibagi. Ya. Yang mempertemukan garis ini dengan garis ini apa? Nuktah. Nuktah itu yang paling ujung ini. Nuktah lah sesuatu yang tidak bisa dibagi. Yang ujung ini bisa dibagi? Enggak. Oh terus ini apa? Karena kebetulan spidol tebal, makanya bisa dibagi. Oke. Nuktah lah sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi. Oke. Garis ini ada yang mempertemukan keduanya? Apa? Nuktah namanya. Ini namanya had. Ini had. Nuktah. Nuktah ini menjadi had mustarak, yakni batasan yang berfungsi antara had pertama dengan had kedua. Misalnya kita lihat, ini bisa kita iktibar dia awal untuk ini, bisa kan? Bisa. Bisa juga kita iktibar dia akhir dari ini
Iya. akhir juga dari ini. Ataupun kebalikan, dia awal bagi khat ini dan dia akhir dari ini. Paham? Paham. Oke. Khat ujung ini dia bukan bagian dari ini dan juga bukan bagian dari ini. Ingat, nuqtah bukan bagian garis pertama, bukan juga garis ini. Oke. Ini namanya muttasil karena dia tersambung. Yang menyambungkan keduanya apa namanya? Had mustarak, batasan yang berfungsi di antara dua. Nanti ada definisi had mustarak pada kita. Berbeda dengan bilangan. Coba bilangan kita bagi 10 dibagi berapa? Misalnya 6 dengan 4. Apa had mustarak di antara keduanya? Ada? Misalnya 6 ini 6 ataupun 5 ya kan? 10 bisa dibagi? Maka dia aradkan karena sesuatu yang bisa menerima bagian. Oke. Kemudian 5. Mana yang menjembatani antara keduanya? Misalnya yang ini, yang kelima. Dia bagian dari ini. Ataupun 6 4. 10 dibagi 4 dan 6, ya kan? 6 dan apa yang menjadi penghubung keduanya? Yang ke-6 ini. 6 ini adalah bagian daripada yang ini, bagian daripada yang ke-6. Ya kan? 10 dibagi 2, 4 dan 6. Yang ke-6 salah ini, yang ke-6. Dia adalah bagian dari 6. Bukan pembatas yang mana dia bisa jadi untuk ini, bisa jadi untuk ini. Sebagaimana tadi nuqtah, dia bisa jadi untuk ini, bisa jadi untuk ini. Tapi kalau 6, bisa nggak jadi untuk 4? Bukan 4 lagi, udah 5. 6, 10 dibagi 2, 6 dan 4. 6 dan 4. Yang ke-6, bilangan yang ke-6, dia adalah bagian daripada 6, bilangan 6. 6 yang sudah dibagi dari 10 tadi, bukan bagian dari 4. Maka dia tidak ada had mustaq, maka dinamakan munfar. Terpisah kan? Lihat. 4 dengan 6 terpisah nggak? Terpisah. Ya kan? 4, 6, 6. Tapi beda dengan ini terhubung. Ini dengan ini terhubung. Yang menghubungkan apa? Nuqtah. Oke? Oke? 11. Apa? 11. Ayo coba bagi 2 11. Nah, Coba bagi. Satu uang kena pisah. Oke, sekarang 11 bagi 2 berapa? Aja. 5,5. 5,5 kan? Oke, itu aja contoh. Jangan fokus di yang terpisahnya. Tetap dia ada kala bagian daripada ini ataupun bagian daripada ini. Tidak bisa dia letak yang bisa ditarik untuk ini dan bisa ditarik untuk ini sebagaimana nuqtah. Nuqtah bisa ditarik untuk ini, dia bisa juga bagian pada ini. 12 bro, 12, 11, 50, 25, 25. Ada nggak satu bilangan yang bukan dari ini dan bukan bagian dari ini? Ada. Itu namanya apa? Munfasil. Antara keduanya itu terpisah. Berbeda dengan kam yang muttasil seperti papan, seperti yang kayak tadi. Oke. Ya. Munfasil cuma satu aja, yaitu adat bilangan. Bilangan adalah kam munfasil. Kenapa kam? Karena dia bisa dibagi. Bilangan bisa dibagi. Maka dari adat inilah lahir ilmu matematika, algoritma dan yang berkaitan dengan yang lain. Ada. Oke. Jadi munfasil cuma satu, itu adat. Kam yang muttasil ada dua. Ada al-qar, ada ghairul qar. Al-qar dengan ghairul qar. Qar artinya apa? Tetap. Ghairul qar artinya tidak tetap. Gini. Ghairul qar apa? Qar seperti papan tulis, tetap ini. Ini bisa dibagi? Oke, bisa dibagi. Oke. Sedangkan yang ghairul qar itu tetap apa? Waktu itu terdiri dari 3. Madhi yang lalu, hal sekarang, mustaqbal ke depan. Hal mustarak daripada keduanya apa? Hal. Hal itu adalah hal mustarak antara madhi dengan mustaqbal. Oke, zaman ini kan tidak tetap kan? Berjalan. Maka zaman dikatakan apa? Arad sayyal. Arad yang selalu berjalan. Oke, arad yang selalu berjalan. Paham kan di mana ghairul qarnya?
ghairul karnya di mana? Kalau jisimnya tetap. Antara juzuk ini kan memiliki juzuk kan? Oke, dia memiliki juzuk yang tetap. Tapi zaman ada 3 juzuk kan? Yang lalu, sekarang, ke depan. Yang mana dia tidak bisa bertemu kan? Bisa nggak bertemu antara zaman lalu dengan zaman sekarang dan zaman ke depan? Tapi bisa. Ya dulu. Sekarang berarti udah selesai yang dulu, belum masuk ke depan. Itu dinamakan ghairuka. Makna ghairuka apa? Antara juzuk-juzuknya tidak bisa bertemu dalam wujud. Ingat, makna ghairuka apa? Ajza'uhu ghairu mujtami'ah fil wujud. Antara juzuk-juzuknya tidak bisa bertemu dalam wujud. Madhi dengan hal bisa bertemu? Tidak. Enggak kan? Saat madhi belum ada hal, belum ada kondisi sekarang. Ke depan ya udah belum madhi lagi. Kan sekarang juga ini tidak bisa bertemu. Sedangkan ini bisa bertemu. Oke. Jadi muttasil ada kar, ghairu kar. Oke. Insyaallah mudah kan? Oke. Ghairu kar cuma zaman. Ini menurut falasifah. Nanti kita akan menyodorkan definisi zaman menurut mutakallim. Oke. Kar itu ada 3. Kar itu ada di khat, satah, isim ta'limi. Khat, satah. Oke, menurut falasifah pertama sekali dia itu nukta. Sesuatu itu nukta. Ini bukan nukta. Nukta itu sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi. Ini kalau misalnya kita tulis pakai spidol masih bisa dibagi nih, karena spidolnya besar, ya kan? Sesuatu yang tidak bisa dibagi lagi. Taruhlah ini nukta. Gabungan nukta, gabungan nukta, gabungan nukta, gabungan nukta jadi khat. Jadi khat. Tarik lagi ini. Oke, dia bisa dibagi. Dan ini bisa dibagi. Tapi satu arah kan? Bisa dibaginya satu arah. Maka dia, oke, arah kam nggak? Ingat, kam apa? Sesuatu yang bisa dibagi. Maka khat adalah arah kam. Karena bisa dibagi, tapi bisa dibaginya satu arah. Tarik satu garis lagi. Oke. Ini udah, oke, gabungan 2 khat. Jadi satah. Ini udah ada permukaan kan? Ini udah ada permukaan nggak? Khat. Ini kan udah ada permukaannya. Seperti ini. Ini satu, bawah satu. Ini kan permukaannya. Satah. Oke, satah itu bisa dibagi? Tapi dibaginya 2 arah. Kayak tadi kan cuma satu arah kan? Ini sudah 2 arah. Oke. Jadi satah adalah juga apa? Mutasil yang ya, Arab yang muttasil yang kar. Yang ketiga jisim ta'limi. Jisim ta'limi apa? Suatu benda yang ada 3 dimensi, panjang, lebar, dan dalam. Itu bisa dibagi dari 3 arah. Arah panjang bisa dibagi, arah lebar bisa dibagi, arah dalam juga bisa dibagi. Oke, khayal aja. Ada satu benda, ada panjang, ada lebar, ada dalam. Panjang bisa dibagi nggak? Yang panjangnya? bisa. Oke, yang lebar bisa dibagi? Ini lebar kan? Ini bisa dibagi kan yang lebarnya? Oke. Panjang mana? Ini bisa dibagi kan yang panjangnya? Bisa. Yang dalam, saat dia ada gabungan satu lagi, paham kan? Maksud dalam bisa dibagi nggak yang dalam itu? Nah, maka dia namakan apa? Jisim ta'limi. Jisim ta'limi. Kenapa ta'limi? Untuk membedakan dengan jisim tabi'i. Karena jisim tabi'i itu adalah jauhar. Ingat jisim tabi'i, gabungan hayula dan surah. Itu jauhar. Sedangkan jisim ta'limi arat. Kenapa jisim ta'limi itu? Karena ta'lim, kenapa dinamakan jisim ta'limi? Karena itu pertama sekali yang diajarkan untuk pelajar. Matematika dulu baru diajarkan, baru fisika. Oke. Jadi dulu pertama sekali yang dipelajari adalah matematika, baru masuk ke fisika. Termasuk geometri di sana. Oke. Maka dulu ada satu sekolah di Yunani. Siapa saja yang tidak memahami buku Euclides, maka jangan masuk sekolah ini. Masuk situ harus memahami Euclides dulu. Oke? Paham? Jisim ta'limi itu apa? Ini ada tembok, kita bayangkan ada panjang, ada lebar, ada dalam. Bukan tembok ini. Ada dimensi, paham? Tembok ini ada, kita buat dimensi dalam bentuk khayal misalnya, yang ada panjang, ada lebar, ada dalam. Panjang itu bisa dibagi, lebar itu juga bisa dibagi, dalam itu juga bisa dibagi. Khat dia bisa dibagi satu arah. Gabungan 2 khat ada satah, maka dia bisa dibagi dua arah.
tambah satah. Jadi gabungan daripada hat dengan satah ada umkun. Maka dia bisa dibagi dari 3. Nggak, hat bisa dibagi 1 arah, satah bisa dibagi 2 arah, jisim talimi bisa dibagi 3 arah. Paham kan? Panjang bisa dibagi, lebar bisa juga dibagi, dalam juga bisa dibagi. Oke, kesimpulan. Kam adalah aksiden arat yang bisa dibagi karena dirinya. Suatu benda yang bisa dibagi bukan karena benda itu, tapi karena ada kam di situ. Oke. Kemudian dia terbagi 2, ada yang mutasil, ada yang munfasil. Mana mutasil apa? Dia ada had mustarak. Ada yang penghubung antara keduanya. Yang penghubung itu bisa mempertemukan antara 2 itu. Seperti nukta bisa menghubungkan antara 2 had kan? Iya. Had bisa menghubungkan antara satah. Satah menghubungkan antara jisim talim. Ini. Oke, mutasil. Kalau munfasil apa? Antara juzuknya terpisah. Seperti 10 bisa dibagi 2, 5, 5. Ada nggak yang menghubungkan keduanya? Nggak ada kan? Terpisah 5, ya 5. Oke, maka munfasil cuma ada. Mutasil ada 2, ada akar yang tetap. Mana akar apa? Juzuk-juzuknya bertemu, ya kan? Ini jisim talim ini. Kalau kita asumsikan ada 3 dimensi, panjang, lebar, dan dalam, bisa dibagi? Bisa. Nggak? Bertemu nggak antara juzuk-juzuknya? Bisa bertemu. Gairudar antara juzuknya tidak bertemu fil wujud, ya zaman lalu sudah selesai saat kita melihat sekarang, zaman ke depan belum ada saat kita melihat sekarang, tidak boleh bertemu antara ketiga juzuk zaman ini. Kar ada 3, ada khat, ada satah, ada jisim talim. Selesai pembahasan kam. Oke? Ada pertanyaan? Untuk satah mestinya. Enggak, terserah. Yang mungkin ada letar. Gabungan 2 kah? Terserah, gini kah, mono kah? 2 dimensi. Mono. Oke. Ini benar 20 garis. Jadi, kam menurut filsafat, menurut hukama, dia adalah arat yang wujud. Arat yang mau. Menurut mutakallimi, kam ini adalah amrun i'tibari, pertimbangan akal. Gini. Menurut papan tulis, menurut mutakallimi, dia bukan gabungan hayula dan surah, tapi apa? Gabungan johar farat. Partikel-partikel yang paling kecil, gabungan-gabungan itu jadinya Papan tulis. Jadi nggak ada ukuran itu. Ukuran itu adalah asumsi akal. Ukuran kayak tadi kan, bisa dibagi 1 arah, 2 arah, 3 arah, itu hanya itibar. Bilangan juga adalah amrun i'tibari, ya kan? Yang ada kan ini, realitanya kan ini semua. Tapi kita pertimbangkan, ini 2, ini 1, tambah 1 lagi 2 namanya. Nggak ada bilangan. Bilangan itu adalah pertimbangan akal, asumsi akal. Oke, jadi jisim taklimi nggak ada menurut itu. Ada zaman, oke. Ada juga amrun i'tibari. Jisim taklimi yang sudah masuk satahat juga amrun i'tibar. Terus zaman, apa definisi zaman menurut mutakallimi? Dia mengatakan bahwa jisim taklimi itu adalah waktu. Zaman itu adalah waktu relativitas. Dia bukan sesuatu yang ada. Oke? Saya sebelum menjelaskan konsep waktu menurut mutakallimi, menurut falasifah, makna waktu menurut falasifah Aristoteles ya adalah ukuran gerak planet yang paling besar. Jadi gini, ini kita planet bumi kan, kemudian ada planet yang lain, ada planet yang paling besar yang mencakupi semuanya. Ada kan, ingat gambar kemarin yang bulat, ada bulat yang paling besar itu, geraknya itu, gerak yang paling besar kan yang di bawahnya ikut tergerak juga. Ukuran geraknya itulah zaman bagi yang di bawahnya. Mana zaman apa? Miqdaru harakah falakin a'dham. Nanti kita akan baca di kitab. Ukuran kadar gerak planet yang paling besar itu maksud, itulah zaman. Menurut Aristoteles. Adapun menurut mutakallimi, setidaknya Asy'ariyah, apa konsep waktu? Waktu itu apa? Waktu itu adalah mutajaddid ma'lum. Yuqaddaru bihi mutajaddid ma hum ghairi ma'lum. Tambah 1 lagi. Oke. Mutajaddid maklum yuqaddaru bihi mutajaddid mauhum ghairi maklum. Ghairi ya, ghairi maklum.
Misalnya saya tanya, kapan balik Hidayah? Besok. Oke. Ataupun gini, saya artikan ini dulu. Suatu terjadi, suatu kejadian, suatu keadaan yang sudah diketahui, yang diasumsikan dengan sesuatu yang diketahui adalah sesuatu kejadian yang masih dalam anggapan yang belum diketahui. Sekarang misalnya gini, kapan kamu ke rumah saya? Saya tanya, kapan antum ke rumah saya? Saat Tungku Syibran datang ke rumah. Oke, saat saya bertanya, kapan datang ke rumah saya, sudah tahu nggak? Suatu kejadian yang belum saya tahu kan? Oke, untuk menghilangkan ketidaktahuan tentang kedatangnya beliau, diikatlah dengan kedatangan Tungku Syibran yang saya sudah tahu. Jadi ada dua pengetahuan sekarang. Ada satu pengetahuan yang diketahui, ada pengetahuan yang belum diketahui. Yang tidak diketahui ini diikat dengan yang diketahui untuk diketahui, paham? Jadi ada dua, ada satu yang sudah tahu, yang kedua belum diketahui. Yang tidak diketahui ini, belum diketahui ini diikat dengan yang sudah diketahui biar dia jelas. Saya belum tahu kapan dia datang ke rumah, tapi saya tahu dia datang ke rumah kapan. Maka saya tanya, kapan antum datang ke rumah? Saat beliau datang ke rumah. Ini sudah saya tahu, ini belum saya tahu. Oke, beliau mengikat kedatangan beliau ke rumah saya dengan kedatangan beliau. Paham? Ini sudah saya tahu, ini belum saya tahu. Itulah zaman. Zaman apa? Mutajadid yang maklum. Kedatangan beliau yang sudah jelas, yang kita asumsikan kedatangan beliau itu dengan kedatangan beliau yang mauhu, masih dalam asumsi yang tidak jelas, yang belum diketahui. Jadi berdasarkan ini, zaman menurut mutakalimin Asy'ariyah adalah amrun i'tibari, pertimbangan akal aja. pertimbangan akal, bukan sesuatu yang wujud. Oke? Kapan ke sini? Jam 2 misalnya. Jam 2 itu sudah jelas, maksud jam 2 kan waktu. Jam 2 itu kan isyarat saja kan, tapi waktu harinya sekian, ukuran sudah jelas bagi kita kan. Cuma diberi tanda yang ukuran segini namanya jam 2, nanti ini jam 3, jam 4, jam 5 sampai maghrib. Oke, jadi jam itu hanya tanda aja untuk memudahkan manusia dalam melihat waktu. Tapi pada dasarnya berarti kalau waktu itu adalah jam, maka dulu sebelum ada jam bagaimana? Belum ada waktu. Kan sudah ada waktu juga kan? Terus bagaimana maksud waktu? Nah, jadi waktu itu gerak itu ya alat. Jadi maka menurut mutakalimin, waktu itu adalah perkara yang diasumsikan oleh akal. Untuk apa? Untuk menjelaskan sesuatu yang tidak tahu dengan sesuatu yang sudah tahu. Kita sudah tahu kapan terbenam matahari, kapan datang ke rumah saat terbenam matahari. Oke, kenapa? Jadi mengikat sesuatu yang tahu untuk kepada yang tidak tahu. Kita tidak tahu kapan dia datang. Dia kata apa? Saat terbenam matahari. Terbenam matahari kita sudah tahu. Oke, itu maksud zaman waktu menurut mutakalimin. Kalau nggak ada sesuatu yang kita ikat, itu nggak ada waktu. Nggak ada karena amrun itibari. Karena belum ada ciptaan apa itu. Makanya Tuhan saat menciptakan itu sudah ada waktu nggak? Waktu itu nggak ada. Saat Tuhan menciptakan sesuatu, saat dijadikan pertimbangan, saat itulah baru ada waktu. Oke, tapi ingat, ini penting. Ad-Dawani dalam Syiah tadi mengatakan menurut falsafah bukan mawjud khariji tapi mawjud zihni. Wujud zihni. Jadi wujud sesuatu yang ada itu ada di realita, ada yang ada dalam pikiran. Falsafah membagikan wujud, ada wujud zihni, ada wujud khariji. Mutakalimin Imam Asy'ari beliau mengingkari adanya wujud zihni, yang ada cuma wujud khariji. Maka sifat berdasarkan ini, wujud bukan sifat. Wujud bukan sih, maka etikat 20 bukan wujud dulu, wujud itu bukan sifat. Itu menurut mutakhirin. Apa wujudnya? Ini wujud, ini wujud. Diri beliau itu wujud. Wujud itu bukan sesuatu yang lain yang ditaruh pada beliau.
Oke ya. Mutaakhirin daripada Asy'ariyah, beliau para mutaakhirin itu mengakui bahwa wujud itu ada dua. Ada wujud ini, ada wujud khariji. Begini, ada terjadi salah paham antara falasifah dengan Asy'ariyah. Salah falasifah mengatakan wujud itu ada dua. Misalnya api itu wujudnya ada dua, wujud api. Ada wujud api yang khariji yang bisa membakar. Ada wujud api satu lagi yang di sini. Dijawab sama Imam Asy'ari. Kalau wujud itu ada dua, berarti kalau di sini maka terbakar dong otak kita. Kan api itu ada dua, ada yang kharij, ada yang di otak, berarti terbakar juga kan? Aku ngatain wujud dilli. Seperti kita punya bayangan kan? Ini namanya khariji, bayangan itu namanya apa? Zihni ataupun dilli, bayangan. Kemudian dijelaskan oleh mutaakhirin falasifah, makna wujud ini begini. Suatu yang mustahil bisa nggak kita bukan kita temukan, bisa nggak kita cerna dengan akal? Cerna. Buktinya kita memahami nggak? Oh ini mustahil, ini nggak ada. Yang nggak ada itu ada nggak? Yang tidak ada nggak? Pertanyaan. Tidak ada. Yang tidak ada. Fil kharij nggak ada. Tapi fisiknya ada. Buktinya apa? Kita bisa menemukan konsep mustahil. Ini tidak ada. Saat kita mengatakan tidak ada, itu ada nggak dalam pikiran? Ada. Adanya fizik ini bukan fil kharij. Maka Taftazani mengatakan khilaf antara falasifah dengan Imam Asy'ari, khilaf lafzi. Misalnya beliau ini beliau. Ini wujud khariji. Wujud sini beliau enggak muat otak saya. Ya kan? Jangan kamu beliau saya sendiri misalnya ini enggak muat. Itu sepakat yang ini adalah ini. Yang di sini itu ada dimensi yang lain. Ini dimensi khariji, satu lagi dimensi. Maka falasifah kami ini termasuk daripada wujud zihni. Ingat ya, wujud zihni bukan wujud khariji. Maka pada satu sisi ada titik temu antara falasifah dengan mutakalimin terhadap kam, sama-sama pertimbangan akal. Tapi menurut mutakalimin dia itibari, tapi sedangkan menurut falasifah dia wujud. Tapi wujudnya fil akal. Oke ya. Kita baca teks kitab. Oke. Jadi kalau memahami konsep kam, kita akan mudah memahami konsep zaman, ruang saat dihadapkan kepada Tuhan. Saat kita membaca ilmu tauhid, ini sangat membantu. Ya kan, saat Tuhan katanya apa? Tidak terikat dengan waktu. Tuhan itu tidak berbentuk. Oke. Sedangkan orang salafi tidak bisa memahami Tuhan itu tidak berbentuk, Tuhan itu tidak mungkin tidak ada arah. Karena salah satu tidak konsep akalnya. Jadi menurut Imam Ghazali, kenapa ada firqah mujassimah? Firqah mujassimah, kelompok mujassim yang menganggap Tuhan itu ada arah, ada bentuk. Itu kelompok yang paling tidak masuk akal. Kelompok yang tidak masuk akal adalah kelompok mujassimah. Ini disampaikan oleh Ibnul Arabi. Bukan Ibnu Arabi. Ibnul Arabi seorang pakar hukum fikih Maliki, murid Imam Ghazali. Dia mengatakan dalam salah satu karyanya, saat saya bertemu dengan Mu'tazilah, itu saya hampir terpesona dengan Mu'tazilah karena emang ada logika di situ. Saat bertemu dengan firqah falasifah dan firqah yang lain, itu ada dorongan untuk kita percaya karena dalil-dalilnya kuat. Tapi saat saya bertemu dan berdialog dengan mujassimah, pertemuan pertama langsung akal saya sudah tidak bisa menerima. Maka kelompok yang paling tidak masuk akal adalah mujassimah. Dan mujassimah adalah salah satu pintu untuk orang itu menjadi ateis. Salah satu pintu yang membuat orang menjadi ateis adalah mujassimah. Saat kita mengatakan Tuhan itu di atas langit, sekarang dengan ilmu teknologi yang sangat canggih, kok nggak ada Tuhan? Maka ada yang mengasumsikan kenapa anak muda Saudi lebih 1 juta orang ateis, karena akidah yang dianutnya adalah mujassimah. Di Saudi itu katanya kalau tidak salah hasil survei ada 2 juta orang ateis di Saudi. Oke ya. Kenapa? Tadi saya mengatakan Ghazali, karena orang ini terbiasa dengan pikiran standar.
Ya, apapun melihat pasti ada arah, ada bentuk, ya kan? Kita tidak pernah memfungsikan akal. Kalau memfungsikan akal, ada kok sesuatu yang bisa tidak ada bentuk, tidak ada arah. Tapi karena dia terpatok kepada yang bisa dicerna oleh panca indera, sehingga dia mengatakan Tuhan pun tidak mungkin tidak ada, tidak mungkin tidak ada bentuk. Dan waktu kecil kita membayangkan Tuhan ada bentuk juga kan? Sesarai benar ya. Karena kita belum memfungsikan akal. Karena informasi yang pertama kali diaktifkan kepada manusia adalah panca indera. Maka kenapa orang sulit memikirkan secara logis? Kenapa? Karena dia terlatih sejak lama dengan panca indera. Dengan panca indera. Seperti kenapa manusia itu sangat nafsu? Karena dia terlatih dengan nafsu sangat lama. Karena pertama sekali yang kita minta apa? Air susu ibu kan? Itu nafsu, permintaan yang memenuhi syahwat batini. Ya kan? Tahap kedua, jadi ada 3 unsur manusia yang dimiliki: akal, syahwat, dan ghadab, emosional. Pertama sekali yang dimiliki, yang bukan dimiliki ya, yang difungsikan oleh manusia adalah nafsu, ya kan? Maka waktu kecil kita minta inilah, minta itulah, murni. Nah, ya kan? Oke. Terlatih. Kemudian saat kita mulai dewasa, fungsi yang kedua yang kita katakan apa? Ghadab, emosional. Sedih, marah, ya kan? Maka anak-anak kecil SD suka berantem, ya kan? Oke. Kenapa waktu dia dewasa sulit dia berpikir dengan kritis? Kenapa dia sulit menjadi baik? Karena dia sudah terlatih sejak lama dengan apa? Dengan syahwat. Maka pertanyaan, sifat apa yang paling sulit dihindari, diperbaiki oleh manusia? Itu syahwat dia. Kenapa? Karena dia sudah terdidik sejak lama dengan itu. Karena terdidik sejak lama dengan itu, maka perlu satu kondisi untuk kita keluar dari kondisi yang sudah membiasakan kita, yaitu misalnya suluk kah, tarikah kah. Itu disampaikan oleh Ghazali dalam beberapa karyanya, kesimpulannya tadi. Maka Mullah Sadra, tokoh filsuf yang sangat masyhur abad ke-12, bahkan pikiran beliau sangat dikaji di barat. Itu beliau itu karena punya gagasan yang berbeda dengan mayoriti, beliau itu diusir. Akhirnya beliau tinggal di pelosok. Beliau membaca karya Ibnu Sina dan menulis Hasyiah Ibnu Sina, dan saat situlah beliau menemukan satu konsep yang belum pernah ditemukan sebelumnya, yaitu hikmah muta'aliyah, filsafat tinggi. Filsafat yakni menggabungkan antara paripatetik, yakni jalur Aristoteles dengan jalur Plato. Beliau menggabungkan keduanya. Namanya apa? Hikmah muta'aliyah. Hikmah muta'aliyah. Itu kenapa? Karena proses tajrid beliau, ini tajrid apa? Proses menghilangkan diri beliau saat beliau berpikir. Gini, saat kita berpikir masih melihat diri sendiri, itu kan masih dibatasi. Coba misalnya bayang bilangan. Kalau kita masih terikat dengan benda, berarti pikiran kita masih terikat dengan benda. Coba bayang Tuhan sekarang, coba pikirkan Tuhan sekarang. Maka karena manusia sulit itu, maka Nabi mengatakan apa? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Karena manusia nggak sanggup memahami zatillah. Tetap saat dia memahami, mengkhayal tentang Tuhan, dia akan membayangkan konsep-konsep makhluk. Maka sesat. Ya kan? Oke, cukup. Jadi yang mau saya sampaikan ini sangat penting pembahasan Kam. Oke, kita baca teksnya. Kitab Al-Maqalatus Tsaniyah. Makalah yang kedua yaitu Kam, kuantitas. Kam wa huwa aradun yaqbalul qismata lidzatihi. Kam adalah satu arat eksiden. Arat, ingat arat mawjud fi mawrun. Suatu arat yang dia menerima bagi karena dirinya arat. Seperti tadi papan tulis bisa dibagi kenapa? Bukan karena papan tulis, karena ada kam di papan tulis tersebut. Wa ghairuhu yaqbaluha biwasitatihi. Hatta innaka law tasawwarta syai'an lam yumkin laka taqsimuhu biduni i'tibarihi. Dan selain kam itu menerima akan pembahagian, itu kembalinya kepada pembahagian.
biwasitatihi, dengan perantara kam. Oke, selain kam apa? Kif, ini kualitas. Johar, ini kan johar kan? Ini johar kan? Johar kan? Johar ini bisa dibagi, tapi dengan perantara kam. Sedangkan kan bisa dibagi apa? Dirinya. Oke, wa ghairuhu yaqbaluha biwasitatihi hatta innaka, sehingga bahwa sungguh engkau, kalau engkau gambarkan sesuatu, niscaya tidak mungkin bagi engkau akan membagikannya sesuatu tanpa pertimbangan kam. Oke, coba sekarang misalnya papan tulis, bisa nggak kita membagikan papan tulis tanpa pertimbangan kam? Coba bayang sekarang satu bentuk, satu gambar. Coba bayang sekarang ada satu ukuran, satu gambar. Coba dibagi-bagi gambar tersebut tanpa pertimbangan kam. Semua kita nggak bisa membagi. Saat sesuatu bisa dibagi, kenapa? Karena ada pertimbangan kam. Ini jalan berapa ukuran? Ada, makanya keluar meter. Kain bisa dibagi, kenapa? Bilangan kenapa bisa dibagi? Karena ada kam. Ingat, makna kismah itu apa? Bukan kismah fi'liyah yang langsung bisa dibagi dua, tapi fardiyah asumsi. Ini bisa dibagi 4. Saat kita mengatakan ini bisa dibagi 4, belum terbagi. Itulah makna kismah fardiyah. Oke. Wahwa kam mumfasil in lam yakun li ajzaihi haddun mushtarak. Kam, dianya kam, wahwa itu kembali kepada kam. Kam itu ada kam mumfasil jika tidak ada bagi juzuk-juzuknya kam itu had mushtarak. Apa? Ada. Kam yang pertama apa? Mumfasil. Kapan dia katakan mumfasil? Saat juzuk-juzuknya itu tidak ada had mushtarak. Had mushtarak apa? Satu batasan yang mempertemukan antara dua sisi ini, antara juzuk-juzuknya. Yang mana batasan ini bukan bagian dari ini dan bukan juga bagian dari ini. Berbeda dengan bilangan. Bilangan misalnya 10 dibagi 5, nggak ada. Tapi saya 5. Oke. Nah, sekarang definisi had mushtarak. Apa definisi had mushtarak? Wahwa ma takunu nisbatuhu ila juz'aini ala sawa bi an yasluha nihayatan lahuma aw bidayatan lahuma aw nihayatan li ahadihima wa bidayatan lil akhar. Ini definisi had mushtarak ya. Apa had mushtarak? Sesuatu yang adalah nisbahnya had mushtarak kepada dua juzuk itu sama. Dengan makna, ini pengertian. Makna sama apa? Ini pengertian. Bi'an itu taswir. Dengan makna patut had mushtarak itu menjadi akhir bagi keduanya juzuk, ataupun permulaan bagi keduanya, ataupun pengakhiran bagi salah satu keduanya, dan permulaan bagi yang lainnya. Ini. Ya, ini. Mana yang ujung? Yang ujung mana? Hal ngobioli ya. Ya kan? Yang ujung ini bisa permulaan bagi keduanya, bisa permulaan bagi ini, bisa permulaan bagi ini. Dan bisa juga akhir dari ini, akhir dari ini, ataupun kebalikan, awal dari sini, akhir dari sini. Ya kan? Nah, coba lihat had mushtarak. Apa definisi had mushtarak? Ma takunu nisbatu, nisbah, hubungan ujung ini terhadap dua juzuk ini mana sama? Boleh jadi dia awal, boleh jadi dia akhir, boleh jadi salah satu awal, salah satu akhir. Ya kan? Berbeda kayak waktu. Ya, bukan waktu, bilangan dulu. Mana 10 dibagi 2? Mana satu bilangan yang dia itu bisa jadi untuk ini, bisa jadi untuk ini? Enggak kan? Oke, had mushtarak apa? Hubungan had mushtarak itu kepada dua juzuk tersebut sama. Mana sama? Ya, boleh ke sini, boleh ke sini. Dia bukan bagian dari sini, dan juga bukan bagian dari sini juga, tapi bisa ditarik keduanya. Itu had mushtarak. Oke, had mushtarak had apa? Nuktah yang mempertemukan dua had, had yang mempertemukan satah apa? Had. Coba ini satah kan? Satah itu datar ini. Datar ini kenapa? Karena ada had itu kan? Yang mempertemukannya apa? Had. Yang mempertemukan jisim tadi apa? Satah. Satah itu kan ada sa kan? Kayak kotak lah. Berarti ada beberapa satah itu kan? Kapan terbentuk 3 dimensi? Ada dalam, ada panjang, ada lebar. Kalau ada beberapa satah,
Ini ada berapa dataran? Satu dataran. Oke, ini satu, ya kan? Ini datar juga. Ini. Ini namanya apa? Sata. Ini sata. Ini khat. Pak, yang unggunnya unggun. Unggun itu namanya apa? Gabungan daripada ini apa? Jisim. Jisim tadi bukan kitab ini, tapi dimensi yang ada pada kitab inilah jisim tadi. Paham ya? Oke. Jelas ya? Munfasil sudah jelas, sekarang mutasil. Oke. Wa yanhasiru fil adat, dan terbatas kam munfasil fil adat, pada adat. Ini wa yanhasiru bamirnya kembali kepada kam munfasil. Wa illa jika tidak apa? Ini kembali kepada tadi apa? Kam munfasil apa? Jika juzuk-juzuknya itu tidak bertemu, ya kan? Tidak ada memiliki hak mustarak. Ingat, munfasil apa? Yang tidak ada hak mustarak. Wa illa, mana wa illa apa? Jika ada hak mustarak. Jadi mana wa illa apa? Jika juzuk-juzuknya itu memiliki hak mustarak, fa muttasilun, maka dia namanya apa? Kam muttasil. Oke. Berarti yang membedakan muttasil dengan munfasil apa? Muttasil ada hak mustarak, munfasil tidak ada hak mustarak. Munfasil tidak ada hak mustarak. Jika tidak ada hak mustarak, maka munfasil. Kalau ada, muttasil. Wa hadza in lam yakun li ajza'ihi ijtima'un fil wujud fa zamanun. Ini wa hadza ini kembali pada muttasil. Ini muttasil jika tidak ada bagi juzuk-juzuknya itu bertemu pada wujud, maka dia zaman. Oke, zaman. Zaman lalu, zaman sekarang, zaman ke depan bisa bertemu nggak juzuk-juzuknya? Nggak ada. Dia muttasil. Kenapa dia bukan muttasil? Ingat, muttasil tadi apa? Yang menentukan muttasil ada hak mustarak. Ada nggak hak mustarak pada zaman? Ada. Sekarang itu adalah titik temu antara zaman lalu dengan zaman ke depan, kan? Sekarang titik temu antara zaman dulu dengan zaman ke depan. Maka zaman sekarang hak mustarak bagi yang lalu dengan yang ke depan. Dan antara yang lalu, sekarang, dan ke depan bisa bertemu? Tidak. Juzuk-juzuknya tidak. Jika tidak bertemu fal wujud, namanya apa? Zaman. Ya. Apa definisi zaman? Wahwa. Definisi zaman menurut apa ini? Menurut Aristoteles. Miqdaru harakatil falakil a'zam. Ukuran gerak planet yang paling besar. Ingat kan? Planet itu kan ada kan gambar bulat, ada yang paling besar itu. Kemudian dia gerak. Ukuran gerak, bukan gerak ya. Ukuran gerak itulah zaman. Apa itu waktu? Ukuran gerak planet paling besar. Ini nggak bisa diterima. Ini menurut falasifah. Oke. Sedangkan yang kita terima adalah ini menurut Mutakallimin. Yang sekarang diadopsi oleh Albert Einstein yang mengatakan waktu itu adalah relativitas. Oke ya. Planet terbesar yang kedua. Ya, planet yang paling besar itu. Yang kedua. Oke. Kalau planet juga. Oke. Wa illa. Ini wa illa mana? Wa illa jika juzuk-juzuknya bertemu. Tadi apa? Jika juzuknya itu tidak bertemu pada wujud, namanya apa? Zaman. Ya kan? Sudah saya jelaskan di mana tidak bertemunya. Kalau juzuk-juzuknya bertemu, maka namanya apa? Ukuran. Ini punya ukuran nggak? 1 meter. Kenapa kita bisa katakan 1 meter? Karena bisa dibagi. Ukuran. Oke, ini 1 meter, ada yang 2 meter, ada yang 3 meter. Pak, ini dalamnya berapa? Ini lebarnya berapa? Panjangnya berapa? Kenapa kata-kata ada berapa? Maka kam dengan bahasa Arab, mana kam bahasa Arab apa? Berapa kan? Bikam. Paduknya berapa? Kenapa kita tanya berapa? Karena ada ukuran di situ. Oke. Sedang kaif, kita tanyakan kaif untuk apa? Untuk kondisi. Kaifa halukum? Oke, ingat wa illa itu apa? Jika juzuk-juzuknya bisa bertemu, maka namanya miqdar. Fa in qabilal inkisam, maka jika ukuran itu, ukuran ya,
menerima pembahagian dari satu sisi, maka dia namanya khat. Ya, khat. Ingat khat tadi kan, garis. Dia bisa dibagi dari satu arah. Khat itu punya ukuran nggak? Bisa kan? Ini berapa ukurannya? Ini tambah lagi berapa ukurannya? Berapa sentimeter? Ukuran kan? Tapi bisa dibagi satu arah. Namanya apa? Khat. Au min jihataini, ataupun dari dua arah, maka namanya satah. Datar. Bisa dibagi dua arah nih. Au min jihadin, ataupun dari beberapa jihad, ataupun 3 jihad lah, dari 3 sisi. Maka isim ta'lim. Isim ta'lim apa? Ada panjang, ada lebar, ada dalam. Bisa dibagi. Panjang bisa dibagi, lebar bisa dibagi, dalam bisa dibagi, ya kan? Panjang bukan lebar kan? Panjang pertama bisa dibagi, lebar bisa dibagi, dalam bisa dibagi. Itu namanya apa? Isim ta'lim. Ingat, isim ta'lim itu bukan kayak kita, bukan ini, tapi dimensi yang ada di sini, yang biasanya jadi fokus orang geometrik ataupun orang arsitektur lah. Ya kan, orang arsitek kan membicarakan ini dimensi panjangnya berapa. Oke ya? Oke. Ini selesai, udah selesai Kam. Nggak panjang Kam, insyaallah Kif besok panjang. Kif besok panjang. Maka pertanyaan tadi apa? Cinta bisa dibagi? Tunggu si bisa dibagi cinta? Si sayang. Salah. Kasih sayang juga nggak bisa dibagi. Anak deh. Enggak. Anak, istri. Enggak, karena cinta, kasih sayang itu nggak bisa dibagi. Kenapa? Karena dia bukan arat kam. Enggak, sesuatu yang bisa dibagi hanya kam, bukan kif. Cinta itu adalah kif. Terus kenapa bisa dibagi? Ta'aluknya. Ta'aluknya apa? Dia terhubung ke sini, terhubung ke sini. Bukan ini yang bisa dibagi, karena ta'aluk ini yang bisa dibagi. Zati ya. Dia bukan dizati. Enggak. Cinta nggak bisa dibagi karena diri cinta, tapi mahbubnya yang bisa dibagi. Yang benar lah. Minai suji bagilah. Oke ya. Ada pertanyaan? Wallahu a'lam bishawab wa ilahi marji wal ma'af.